Pemirsa, Jenderal Andika Perkasa berulang kali membuat gebrakan sepanjang karirnya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, mulai dari menghapus tes keperawanan calon prajurit Korps Wanita hingga membantu perubahan status kelamin mantan atlet voli Aprilia Manangan yang juga merupakan anggota TNI. Di bawah kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa, TNI Angkatan Darat menghapus tes keperawanan atau pemeriksaan selaput darah sebagai salah satu rangkaian tes kesehatan bagi calon prajurit Korps Wanita Angkatan Darat. Menurut Kasat, penghapusan tes keperawanan untuk memperbaiki proses rekrutmen. Penghapusan tes keperawanan mendapat apresiasi dari sejumlah pihak termasuk aktivis hak perempuan. Andika juga punya peran dalam perubahan status kelamin mantan atlet voli wanita Aprilia Manganang dari perempuan menjadi lelaki. Aprilia sejak kecil dinyatakan perempuan, namun setelah pemeriksaan medis mendalam diketahui berjenis kelamin pria yang mengalami kelainan medis. Andika membantu menyediakan tim dokter RSPAD untuk operasi bedah korektif Aprilia. Setelah mengikuti sidang, prajurit berpangkat Serda itu akhirnya sah jadi pria dengan nama baru Aprilio Perkasa Manganang. Sebelumnya Andika juga menunjukkan ketegasan dengan pasang badan untuk calon taruna warga keturunan Enzo Zenz Ali yang diduga terpapar radikalisme. Enzo awalnya mencuri perhatian publik dan menjadi viral lantaran ngobrol dengan bahasa Perancis bersama Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Namun muncul isu Enzo terpapar radikalisme dari ormas terlarang HTI dan mendorong Enzo dipecat. Andika mempertahankan dan menyatakan Enzo telah menjalani serangkaian proses hingga lolos menjadi taruna Akmil. Pemirsa, DPR RI menyetujui Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dan masih bergabung bersama kami anggota Komisi 1 DPR RI ada Pak Syarif Hasan dari fraksi Partai Demokrat dan Mas Dev Laksono dari fraksi Partai Golkar. Ke Pak Syarif, ini 400 hari untuk Andika Perkasa. Apakah visi dan misi yang tadi digambarkan dalam 8 poin itu menurut Anda bisa dilakukan dalam 400 hari? Tadi Pak Andika dengan tegas mengatakan bahwa dia akan prioritas kepada visi misinya yang tidak terlalu banyak. Jadi saya melihat dari awal bahwa pada saat penyusunan misinya itu sangat-sangat selektif sekali dan itu yang diinginkan oleh TNI saat ini. Dan karena dia sudah memberikan prioritas pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya selama 1 tahun ke depan sedikit, maka tentunya Pak Andika sudah memprediksikan bahwa saya akan fokus dan saya akan mencapai apa yang saya sudah berikan komitmen pada saat fit and proper test. Dan beliau dengan tegas mengatakan ya inilah fokus dan saya akan memprioritaskan kepada program-program yang saya sudah jelaskan tadi. Dan berdasarkan pengalaman yang kita lihat bahwa apa yang dilakukan Andika selama ini memang betul-betul sangat komprehensif, sangat esensial bagi prajurit. Bahkan dia mengatakan salah satunya adalah tentang kesejahteraan prajurit. Dia mengatakan kalau sekarang laut 60.000 per hari, ya kalau DPR memutuskan 100.000, nggak apa-apa, saya akan laksanakan. Dan menyangkut masalah anggaran nanti atur. Segitu simple dan strategisnya dia berpikir, sehingga dia mengatakan dengan kemampuan yang ada kita bisa memaksimalkan. Jadi saya sangat menghargai atas keputusan dan strategi dari Pak Andika bahwa penambahan anggaran itu bukan adalah salah satu solusi, tetapi yang penting adalah pemanfaatan nilai nominal yang dimiliki. Baik. Nah, saya pikir dengan sistem itu saya mudah-mudahan dengan anggaran yang cukup yang saat ini dirasakan oleh kita semuanya melalui APBN, tentunya ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Baik. Jadi beliau betul-betul sudah fokus kepada program-program. Saya pikir itu. Dengan demikian, insya Allah kita berikan dorongan supaya itu bisa berhasil ke depan. Baik, sekarang Bang Dev, ini kalau berbicara tentang misi yang disampaikan, ada yang mengatakan bahwa ini Andika banget, artinya bahwa dia tahu apa yang memang menjadi kelebihannya selama ini. Apakah itu bisa dijadikan sebagai satu hal yang strategis atau biasa-biasa aja nanti 400 hari ke depan itu? Ya, tentunya beliau tahu kemampuan dia sendiri gimana, kelebihannya di mana, kebutuhan TNI-nya seperti apa, dan juga
masa tugasnya itu masih berapa lama. Tentu ya dengan semua yang dia miliki, dia kerahkan, dia curahkan, dan dia konsepkan, dan itu dia paparkan kemarin, tadi di DPR. Sehingga kami yakin bahwa yang dia sampaikan itu sangat realistis dan itu memang itu sesuai dengan kebutuhan TNI. Jadi jangan kita itu berpikir wah jangan seperti kampanye lagi saya kan janjikan bangun ini bangun itu tapi justru tidak tercapai. Tapi dia justru lihat bahwa kondisi seperti apa sehingga dia bisa langsung kerjakan dan dia bisa langsung tercapai dan juga hasilnya langsung terlihat sehingga ketika nanti dia sudah selesai menjabat sebagai panglima, legasinya itu sudah ada dan itu bisa ditinggalkan untuk prajurit TNI ke depannya. Baik, artinya tidak muluk-muluk tapi sangat strategis ya untuk TNI ke depan gitu. Nah, dan bukan hanya tidak muluk-muluk saja, tapi memang itu kebutuhannya gitu. Jadi yang dia dicari, yang dibutuhkan, jadi dia tahu permasalahannya apa, dia tahu solusinya apa, dan itu yang akan segera dikerjakan. Baik, ini ada beberapa hal yang juga menjadi isu strategis soal sinergi. Ini bagaimana Anda sering melihatnya karena kita tahu sebelum nama dimunculkan sempat juga ada rivalitas. Sebenarnya rivalitas antara kepala staf itu kan lebih terciptakan di media. Ya, semua kepala staf itu sebenarnya hubungannya sangat erat, sangat baik. Karena kita terlihat sendiri dengan ketika rapat di DPR, ketika turun, dan juga prajurit-prajuritnya antara sesama matra itu tidak ada konflik, tidak ada apa. Jadi saya yakin itu semua hanya kekhawatiran provokasi dari luar karena prajurit TNI itu sifatnya itu adalah patuh pada komando. Sekarang itu Presiden sebagai Panglima tertinggi sudah mengeluarkan perintah untuk memilih kepada Jenderal Andika sebagai Panglima TNI dan saya yakin seluruh prajurit TNI pasti akan patuh kepada Panglima ini. Baik, Pak Syarif, ini kalau berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan kritis anggota Komisi 1 masa tidak ada apalagi selain Papua, selain konflik Laut Cina Selatan, hal yang memang tadi ditanyakan kepada Jenderal Andika? Ya, saya tadi sempat menanyakan menyangkut masalah bagaimana tanggapan beliau tentang Laut Cina Selatan. Dan saya tahu pasti bahwa beliau kan memiliki hubungan yang sangat baik, relationship dengan mitranya dari Amerika, sehingga tentunya ini dapat meredakan tensi persaingan di kekuatan Laut Cina militer. Selatan. Dan ada juga beberapa anggota yang mempertanyakan tentang dui fungsi ABRI yang saat ini sudah mulai bermunculan, belum pensiun tapi sudah menjabat di beberapa tempat. Dan masih ada beberapa lagi menyangkut masalah kedisiplinan prajurit. Beliau mengatakan bahwa beliau punya komitmen untuk membangun hubungan yang baik dengan mitra-mitranya. Bukan hanya Amerika, tapi Australia dan negara-negara Pasifik juga akan dibangun. Karena ini juga tentu akan mempengaruhi kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi saya sangat setuju dengan beliau bahwa kita di samping secara internal kita harus solid, secara eksternal dalam diplomasi juga harus ditingkatkan. Nah dengan demikian saya pikir permasalahan Laut Cina Selatan bisa diselesaikan. Menyangkut masalah kedisiplinan, beliau juga mengatakan saya akan tetap mengutamakan di samping mengutamakan kesejahteraan prajurit. Saya juga menginginkan agar kedisiplinan itu ditegakkan. Prajurit yang bersalah itu harus betul-betul diproses. Dan ini merupakan salah satu contoh ketegasan beliau. Beliau memberikan banyak beberapa contoh. Jadi memang secara tegas kebijakan beliau sangat tegas dalam hal memindahkan kedisiplinan TNI. Jadi maka justru itulah fit and proper test kali ini sangat betul-betul sangat singkat, luar biasa efektifnya, ya kan? Efektif sekali. Dalam tanya jawab dengan komisi juga Pak, anggota komisi juga sangat variatif dan beliau memberikan contoh-contoh yang sangat konstruktif sekali. Dan beliau mengatakan saya akan tetap konsisten dalam hal kebijakan yang berpihak kepada prajurit dan demi untuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan justru itu kami hampir semuanya dari Komisi 1 memberikan apresiasi dan selamat kepada Panglima yang baru. Sekalipun hanya waktunya sedikit 13 bulan, tapi kami keyakinan beliau akan meninggalkan suatu legasi paling tidak fundamental, strategi yang sangat bijaksana, yang sangat tepat
bagi perkembangan TNI ke depan. Baik. Saya pikir itu. Bang Dev, ini masa nggak ada Ya. yang bertanya soal laporan harta kekayaan karena di media ini jadi satu hal yang banyak diangkat. Apakah Komisi 1 Iya. tidak menanyakan itu? Enggak gini loh, karena kan itu dia bukannya diketemukan lain kalau misalnya melalui penelusuran media diketemukan ada harta berapa ratus miliar, berapa triliunan. Tapi ini kan dia melaporkan ke LHKPN-nya bahwa dia memiliki aset seperti itu segala macam dan sudah diverifikasi oleh KPK. Jadi bukan ada sesuatu permasalahan gitu, dan dia juga sudah menjelaskan itu apa namanya, aset itu diperoleh dari mana segala macam gitu. Lain ceritanya kalau misalnya tiba-tiba hasil penelusuran ditemukan bahwa ada dia memiliki aset rekening segala macam, ini kan enggak gitu. Dia mengakui bahwa dia memiliki tersebut dan sudah dilaporkan dan sudah diverifikasi, itu bukan berdasarkan dari hal-hal yang haram. Gitu. Artinya tidak ada permasalahan ya dengan harta yang luar biasa itu. Tidak ada. Baik, Bang Dev, ini harapan DPR untuk Andika dan tentu ada satu proses lagi yang harus dilakukan di DPR ya, paripurna. Tinggal paripurna, lalu paripurna kirim surat ke presiden, presiden tinggal menjadwalkan kapan pelantikan. Paripurnanya kapan akan dilaksanakan? Itu informasi terakhir ya, informasi terakhir itu katanya hari Senin. Tapi saya belum bisa mengkonfirmasi sampai dengan saya itu menerima surat undangannya sendiri langsung dari Sekretariat Jenderal. Mungkin Pak Syarif bisa jawab itu. Baik, singkat saja dari Bang Dev dan Pak Syarif, harapannya untuk Jenderal Andika apa, Bang Dev? Ya, saya berharap bahwa Pak Andika akan terus melanjutkan kinerjanya yang baik selama ini selama memimpin Angkatan Darat, untuk terus memajukan, mereformasikan TNI dan juga mendobrak permasalahan-permasalahan yang kendala selama ini dan juga bisa mensejahterakan baik prajurit TNI dan keluarganya, khususnya mereka yang ada di wilayah 3T. Baik, selanjutnya Pak Syarif, silakan singkat saja. Saya berharap dengan keberhasilan Pak Andika di Angkatan Darat, tentu bisa dilanjutkan pada saat dia memimpin TNI. TNI dalam hal ini termasuk Angkatan Udara dan termasuk Angkatan Laut. Dan dengan demikian beliau akan melakukan salah satu transformasi, reformasi di lingkungan TNI. Dan kedua, inovasi dan kreativitas di dalam memaksimalkan anggaran juga merupakan salah satu terobosan dan ini saya harapkan bisa dibuktikan di masa kepemimpinan Pak Andika. Baik. Yang ketiga, saya harapkan di era kepemimpinan Pak Andika, TNI itu akan semakin dan semakin dikagumi oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Iya, TNI adalah kita terwujud begitu ya. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR RI Pak Syarif Hasan dan Mas Dev Laksono sudah berbincang bersama kami, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting lain.